Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Zaki Hibrizi dengan NIM C1401231041 dari kelompok 6 Biotek Paralel 3. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk eh, mengaplikasikan bagaimana sih menganalisis ekspresi gen SO di organ hati pada ikan nila. Oke, jadi untuk yang pertama kita memerlukan data-data seperti berikut. Nah, yang mana ini kita memiliki data-data yang mulai dari kode-kodenya, sampelnya, kemudian target, properti dan segala macamnya. Yang mana nilai yang nantinya hasil yang akan kita kelola atau kita olah datanya adalah mulai dari CT-nya atau cycle threshold-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan kita akan menggunakan eh, beta aktin dan juga SOD. Nah, yang mana dari data yang ada di sini eh, mulai dari beta aktinnya bisa kita copy, kemudian kita masuk ke sini dan nantinya kita masukkan ke eh, sheet yang ini. Nah, sudah dimasukkan seperti ini, datanya sudah masuk di sini, kemudian bisa kita ambil lagi data yang SOD. Mana kita ambil data ini set, kemudian kita eh, letakkan di sini. Nah, kemudian nanti di sini ya, kita sudah mendapatkan dua data dari sampel ikan, terus eh, CT beta aktin dan juga CT dari SOD. Nah, terus untuk average target gennya itu kita akan mengambil sampel dari CT SOD. Nah, jadi sampel kontrolnya tinggal kita copy, kemudian di sini tinggal kita eh, tempelkan. Kemudian tinggal kita drag ke bawah. Nah, kemudian buat average internal gain beta aktinnya, kita bisa mengambil dari uh, CT dari sampel kontrol seperti itu. Tinggal kita copy dan kita paste di sini, kemudian kita drag. Nah, terus untuk delta CT targetnya, itu kita mengambil data dari CT SOD dan juga CT beta aktin. Yang mana di sini uh, CT beta aktin, CT SOD kita kurangi dengan CT beta aktin. Yang mana eh, nanti mendapatkan hasil sebagai berikut, kemudian bisa langsung kita lakukan drag dan didapatkanlah 5 hasil ini tentang delta CT target. Nah, kemudian delta CT internal gain buat kontrolnya itu kita bisa ngambil dari eh, tadi delta CT target yang dari sampel kontrol. Nah, itu tinggal kita copy aja, eh, kemudian kita paste di sini, kemudian kita bisa drag seperti itu. Nah, lalu eh, setelah itu, bukan kita drag, sorry maaf sebelumnya. Jadi untuk CT delta delta CT internal gain untuk kontrolnya itu eh, kita mengambil dari nilai average target gain SOD dikurangi dengan average internal gain beta aktin. Nah, kemudian nanti hasilnya akan ditemukan sebagai berikut. Kemudian bisa kita lakukan drag dan didapatkanlah 5 hasil ini terkait dengan delta CT internal gain control. Kemudian eh, di delta data CT ini kita mengambil nilai dari eh, delta CT target dan juga delta CT internal gain control. Nah, yang mana delta delta CT target kemudian kita kurangi dengan delta CT internal gain control. Nah, kemudian nanti dapatkan hasilnya, kemudian bisa kita drag ke bawah. Nah, kemudian untuk mencari fold change-nya adalah dengan rumus 2 pangkat minus delta delta CT, yang mana berarti kita bisa masukkan rumus sama dengan 2 eh, pangkat minus delta delta CT. Nah, kemudian nanti hasilnya didapatkan seperti ini. Kemudian bisa langsung kita drag hingga ke bawah. Setelah kita drag, lalu kita dapatkanlah kelima data fold chain dari sampel ikan.
Nah, dari kelima sampel ikan. Kemudian data fold change ini buat apa? Jadi fold change sendiri eh, bisa kita lihat di sini. Fold change sendiri adalah eh, seberapa besar perubahan ekspresi gen. Yang mana berarti ini menandakan eh, terkait perubahan ekspresi gen pada sampel-sampel ikan ataupun sampel-sampel organ seperti itu. Yang mana artinya ketika uh, fold change lebih dari satu, artinya gen tersebut terekspresi lebih tinggi atau disebut upregulation atau ekspresi meningkat dibandingkan kontrol. Kemudian ketika emang hasilnya kurang dari satu, artinya gen tersebut menurun ekspresinya atau disebut down regulate. Atau ketika emang hasilnya sama dengan satu, itu artinya tidak ada perubahan pada ekspresi gen. Artinya gen tidak mengalami perubahan ekspresi gen seperti itu. Nah, sampel tidak mengalami perubahan ekspresi gen. Nah, yang mana semisal sebagai contoh fold chain-nya sama dengan 4 berarti ekspresi gen naik 4 kali lipat dibandingkan kontrol seperti itu. Jika fold chain-nya kurang dari 1 atau 0,2 berarti ekspresi gen turun menjadi seperempat daripada kontrol seperti itu. Terus kenapa 2 pangkat untuk minus min delta delta CT karena PCR sendiri bekerja dengan prinsip amplifikasi eksponensial yang mana setiap siklus idealnya menggandakan jumlah DNA faktor 2 seperti itu. Nah, jadi beda satu siklus central cycle threshold sama dengan beda 2 kali jumlah molekul. Nah, kita balik lagi ke data yang tadi. Jika kita udah dapatkan data sampel ikan dan juga nilai fold change-nya, bisa kita ambil data tersebut yang mana bisa kita copy, kemudian kita uh, salin ke sini, kemudian untuk central fold change-nya, karena kita akan mengambil nilainya saja, jadi kita bisa melakukan dengan uh, fase spesial, yang mana ini fase spesial, kemudian yang fase valuasinya aja, valuas. Ya, pokoknya nilainya saja seperti itu. Nah, kemudian setelah dapat data seperti ini, bisa kita kita langsung buat apa? Buat chart gitu, atau table eh grafik. Nah, yang mana ini bisa kita langsung recommended chart. Kemudian yang ini bisa langsung kita klik. Nah, oke, gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, eh langsung saya delete karena sudah ada yang lengkapnya. Jadi yang mana di sini nanti menunjukkan nilai dari ekspresi gen SOD2 organ hati pada ikan nila. Yang mana tadi mulai dari sampel kontrol, sampel organ 1, sampel organ 2, 3, dan 4. Yang mana di sampingnya ini dia tingkatan ke atasnya ini adalah menunjukkan nilai ekspresi gen relatif. Nah, yang mana berdasarkan grafik ini bisa kita simpulkan bahwa uh, ekspresi gen SOD pada organ hati yang kontrol itu tidak mengalami perubahan ekspresi gen seperti itu. Nah, kemudian untuk sampel 1, 2, 3 itu mengalami penurunan yang mana itu nilai fold change-nya kurang dari satu, yang artinya tingkat ekspresi gennya menurun. Nah, dan mengalami down regulation seperti itu. Nah, terus uh, terkait dengan tingkat penurunan uh, ini saya berpatok pada jurnal C et al. 2018, yang mana di situ disebutkan nilai fold change kurang dari satu sering diinterpretasikan sebagai penurunan aktivitas gen karena berbagai alasan biologis. Misal, seperti contoh dari penelitian si et al. 2018 ini menunjukkan bahwa beberapa gen pada organ hati ikan uh, mengalami komoditas ikan tertentu mengalami fold change kurang dari satu ketika ikan dipelihara pada salinitas tinggi, yang mana penurunan ini terjadi karena stres osmotik menghambat aktivitas metabolisme hati sehingga ikan menekan ekspresi gen tertentu untuk menghemat energi dan beradaptasi terhadap lingkungan yang menantang. Artinya fold change yang lebih rendah
dari satu tidak selalu menunjukkan kesalahan teknis atau nilai yang buruk, tapi justru bisa jadi menjadi indikator penting karena adanya respon fisiologis atau adaptif pada organisme. Nah, dan ini adalah daftar pustaka dari jurnal Si et al. 2018. Mungkin kurang dan lebihnya dari saya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Bye-bye teman-teman.